Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Dede Ridwana, tutor materi PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Semoga semua warga belajar di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam berbagai macam hal, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Pada pertemuan kali ini, kita masuk ke materi simbiosis. Nah, simbiosis mungkin Bapak Ibu warga belajar semua ada yang pernah mendengar ataupun sering mendengar istilah simbiosis ya. Karena istilah simbiosis ini hanya ada pada pembelajaran IPA saja. Kita jelaskan secara rinci tentang simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Hubungan ini bisa saling menguntungkan, merugikan salah satu, untung, dan yang lain tidak dirugikan. Itu pengertian dari simbiosis, ya. Jadi hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Ya. Itu. Ada jenis-jenis simbiosis. Nah, simbiosis ini terbagi menjadi tiga bagian. Ya, tiga bagian. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, dan yang ketiga simbiosis parasitisme. Di sini kita bahas satu persatu. Pada simbiosis mutualisme, kedua makhluk hidup sama-sama untung. Contohnya, lebah dengan bunga. Kemudian yang kedua, ada simbiosis komensalisme. Ya, satu makhluk hidup untung, yang lain tidak rugi, tidak untung, biasa aja. Ya, jadi tidak diuntungkan, tidak dirugikan. Contohnya apa? Ikan remora dan ikan hiu. Nah, ikan remora di sini digambar yang mana? Ikan remora itu yang kecil-kecil, Bapak Ibu semua. Dapat kita lihat, dia selalu berlindung di dekat ikan hiu. Apakah diuntungkan ikan remora? Diuntungkan. Karena apa? Tidak adanya pemangsa yang akan memangsa ikan remora tersebut. Kemudian yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Contohnya, satu makhluk hidup yang satu untung, yang lain rugi. Contohnya kutu dengan manusia, ya, atau kutu dengan hewan. Itu satu untung, satu rugi. Yang untung siapa? Kutu. Kutu untungnya apa? Kutu mengambil darah. Misalkan di kepala kita nih, di rambut kita ada kutu. Makanan kutu itu apa? Darah. Ya, darah. Jadi darahnya itu nyedot di kepala kita si kutu teh. Manusia dirugikan tuh? Dirugikan. Selain diambil darahnya, kita juga suka merasa gatal pada bagian kulit kepala. Nah, di sini kita jelaskan satu persatu pada simbiosis mutualisme. Ya, simbiosis mutualisme adalah bentuk interaksi biologis di mana kedua belah pihak saling menguntungkan. Jika sama-sama untung, itu dinamakan simbiosis mutualisme. Ya, contoh simbiosis mutualisme adalah kupu-kupu dengan bunga, kerbau dengan burung jalak. Nah, kerbau dengan burung jalak apakah simbiosis mutualisme? Ya, simbiosis mutualisme. Ya, kerbau bisa diam di atas burung jalak karena burung jalak itu sedang memakan kutu ya, yang ada pada kerbau tersebut. Jadi saling menguntungkan ya. Kemudian ada contoh simbiosis mutualisme dalam interaksi antara kupu-kupu dengan bunga. Nah, dapat kita lihat di sini ada video, ada gambarnya Bapak Ibu semua. Kupu-kupu mendapatkan nektar untuk diolah menjadi madu. Bunga dibantu oleh kupu-kupu untuk menyebarkan serbuk sari. Apa itu serbuk sari? Serbuk sari yaitu organ. Kalau misalkan disebutnya bisa disebut organ kelamin atau organ reproduksi pada tumbuhan, pada bunga. Ya. Kemudian contoh simbiosis mutualisme dalam interaksi antara burung jalak dengan kerbau. Nah, burung jalak itu ada di atas kerbau, mendapatkan keuntungan dengan memakan kutu dari tubuh kerbau. Kerbau mendapatkan keuntungan apa? Keuntungan karena kutu di kulitnya berkurang. Jadi tidak menimbulkan gatal-gatal, Bapak Ibu ya. Jadi dibantu sama burung jalak, selain burung jalaknya mempunyai keuntungan untuk memakan makanannya,
kerbau juga diuntungkan karena menghilangkan kutu yang ada di badan. Kemudian simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme hubungan biologis di mana satu organisme mendapatkan keuntungan sementara organisme lainnya tidak dirugikan ataupun tidak diuntungkan. Contohnya ikan remora dan ikan hiu tadi sudah bahas saya ya yang pertama. Kemudian contoh simbiosis komensalisme ikan remora dan ikan hiu ini sudah diperjelas tadi mendapatkan perlindungan dari predator dan makanan dari sisa-sisa mangsa hiu. Ikan hiu tidak dirugikan apapun karena ikan remora tidak merebut mangsa hiu atau kerugian. Simbiosis parasitisme adalah hubungan biologis di mana satu pihak mendapatkan manfaat sementara pihak lain dirugikan. Contohnya kutu dan hewan yang dihinggapinya dan nyamuk dengan manusia. Contoh simbiosis parasitisme dalam interaksi antara kutu dengan hewan yang dihinggapinya. Nih dapat Bapak Ibu lihat semuanya, ada gambar hewan, ada gambar anjing, ini ada kutu yang menempel pada kulit anjing tersebut. Itu yang satu untung, yang satu dirugikan. Pada kesimpulan di sini, simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk individu. Ada 3 jenis simbiosis. Yang pertama simbiosis mutualisme, yang kedua komensalisme, yang ketiga parasitisme. Ketiga, simbiosis penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, kalau misalkan salah satu dari simbiosis ini tidak ada, otomatis yang nantinya bakal dirugikan. Misalkan di sini ada gambar kerbau dengan burung jalak. Kerbaunya itu tidak ada, burung jalak itu tidak ada. Otomatis tidak ada yang memakan kutu pada kerbau tersebut. Sehingga kerbau merasa rugi, tidak rugi ya karena tidak ada yang memakan kutu. Nah, itu Bapak Ibu semua warga belajar PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis, materi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk mengerjakan penilaiannya supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.